Dari 8 tren tantangan yang dihadapi gereja masa kini, ada sesuatu yang bisa kita identifikasi mengapa gereja denominasi utama atau denominasi arus utama yang dulu dianggap arus utama menjadi arus pinggir atau kurang pengaruhnya. Lalu gereja-gereja yang sudah di atas usia 30-40 ke atas itu juga kehilangan sebagian besar jemaat 35 tahun ke bawah. Jadi generasi muda dari gereja-gereja yang usianya cukup tinggi dan gereja tradisional arus utama itu banyak kehilangan generasi-generasi muda yang produktif mereka dan pindah kepada gereja-gereja yang lain. Nah, ini suatu yang menarik yang perlu diidentifikasi. Kenapa hal itu terjadi? Berdasar dari beberapa analisis kenapa gereja-gereja arus utama ini mengalami kemunduran, ya, dari beberapa analisis yang saya buat adalah lalu gereja-gereja yang sudah di atas usia 30-40 ke atas itu juga kehilangan sebagian besar jemaat 35 tahun ke bawah. Jadi generasi muda dari gereja-gereja yang usianya cukup tinggi dan gereja tradisional arus utama itu banyak kehilangan generasi-generasi muda yang produktif mereka dan pindah kepada gereja-gereja yang lain. Nah, ini suatu yang menarik yang perlu diidentifikasi. Kenapa hal itu terjadi? Berdasar dari beberapa analisis kenapa gereja-gereja arus utama ini mengalami kemunduran, ya, dari beberapa analisis yang saya buat adalah yang pertama saya identifikasi adalah masalah hubungan pendeta, majelis dan jemaat yang terlalu birokratis dan organisatoris. Kenapa itu menjadi alasan kemunduran? Karena pada era sekarang jemaat tidak lagi terlalu terpengaruh dengan label denominasi atau ikatan emosi dengan denominasi, tetapi mereka tertarik dengan suasana persahabatan. Nah, di sini kita temukan bahwa hubungan pendeta, majelis, dan jemaat di gereja-gereja arus utama, baik itu yang Protestan atau yang tradisional dan yang Pentakosta, ini terlalu birokratis dan organisatoris. Hubungan pendeta, majelis, dan jemaat itu terciptalah jarak antara rohaniwan dan jemaat awam biasa. Ada yang menciptakan jarak karena menjaga image, tetapi ada yang menciptakan jarak karena sikap otoriter. Ya, ada model beberapa gereja yang pemimpinnya itu pendeta langsung sebagai pemimpin itu sangat menekankan otoritasnya berlebihan, sehingga ketika mendapatkan masukan atau keluhan jemaat terhadap pelayanannya segera mengatakan bahwa jemaat ini tidak menghargai atau sudah mengusik hamba Tuhan, mengkritik hamba Tuhan. Nah, dianggap itu sebagai sebuah kesalahan. Nah, sehingga jemaat menjadi jauh, tidak ada persahabatan, tetapi antara seperti suatu kasta rohani yang berbeda antara rohaniwan dengan jemaat awam. Tercipta seakan suatu kasta rohani yang berbeda, dan ini tidak diharapkan oleh jemaat masa kini. Maka hubungan yang tercipta jarak ini, maka kemudian ada gejala jemaat yang harus aktif untuk mendapatkan pelayanan. Jemaatlah harus datang kepada hamba Tuhan supaya mendapatkan pelayanan yang dia butuhkan. Nah, akhirnya beberapa jemaat merasa kurang care. Gereja kurang care terhadap permasalahan mereka. Apalagi pendatang baru merasa kurang care, kurang peduli dengan mereka. Jemaat baru datang ya datang saja, hanya ketika di gereja salaman, silahkan duduk, ikut ibadah, pulang begitu saja. Tidak ada sentuhan emosional, personal pada mereka. Tidak ada rasa bahwa dia disambut dengan sukacita ketika beribadah ke
gereja itu. Lalu juga yang ketiga adalah gereja kurang responsif terhadap kebutuhan jemaat. Karena ada jarak, karena hubungannya itu birokratis dan organisatoris, maka gereja kemudian kurang responsif terhadap kebutuhan jemaat. Keluhan-keluhan jemaat ditanggapi secara birokratis, bukan secara personal, pendekatan, tetapi secara organisatoris dan birokratis. Itu yang pertama, yang saya mengidentifikasi masalah dalam hubungan pendeta, majelis, dan jemaat. Mereka ingin suasana persahabatan. Lalu yang saya identifikasi masalah yang kedua adalah gereja-gereja yang sudah mapan ini lebih mengutamakan pelayanan yang ritual, liturgis, dan administratif daripada personal dan relasional. Lebih mengutamakan pelayanan yang liturgis, ritual, dan administratif daripada pelayanan yang bersifat personal dan relasional. Dalam hal liturgi menjadi begitu baku sehingga tidak membuka peluang untuk kreativitas dan inovasi. Lalu petugas kelengkapan ibadah dalam kaitan liturgi lebih bersifat sebagai syarat legal ritual, sehingga mereka melayani hanya sebagai rutinitas, pelayanan sebagai rutinitas, tidak memanfaatkan semaksimal mungkin. Misalnya sebagai penyambut jemaat, hanya ada datang, disalami, udah itu saja, tidak dikembangkan lagi. Ketika datang, kenapa tidak diajak ngobrol dulu, selamat datang, dari mana, kapan mulai tinggal di daerah sini, begitu, nggak ada pertanyaan sebanyak, silakan selamat datang, terus masuk, diam begitu saja. Waktu pulang juga nggak ada ucapan selamat jalan lagi. Nah ini jadi petugas kelengkapan ibadah ini bersifat syarat legal ritual sebuah kegiatan, tidak dimanfaatkan lebih luas lagi, lebih inovatif lagi, yang dari tahun ke tahun tugasnya itu saja sudah. Nah, lalu hamba Tuhan, pengurus dan jemaat tidak proaktif menyambut pendatang baru dan menjangkau orang-orang yang belum bergereja. Nah, ini karena pelayanan lebih mengutamakan pelayanan liturgis, ritual, dan administratif daripada personal dan relasional. Maka tidak proaktif untuk menyambut jemaat baru. Ketika ada jemaat baru lalu disambut dengan proaktif, hangat, ini terasa kurang. Berbeda dengan gereja yang relatif baru berdiri, mereka sangat menyambut secara hangat, personal, dengan keramahan yang luar biasa, disambut dengan baik. Lalu juga kurang proaktif dalam menjangkau orang yang belum bergereja. Jemaat tidak terlatih untuk ketika ada pendatang baru yang belum bergereja segera mendatangi, lalu menceritakan program-program pelayanan gereja mereka, lalu mengajak ayo ke gereja. Berbeda dengan jemaat-jemaat gereja baru, biasanya jemaat terlatih untuk menyambut orang-orang baru atau pendatang-pendatang baru. Mereka terlatih untuk menceritakan program-program gereja mereka, kegiatan-kegiatan gereja. Nah ini yang menyebabkan salah satu kemerosotan dari gereja arus utama. Selanjutnya, analisis yang ketiga adalah masalah khotbah. Di dalam gereja arus utama sering khotbah itu sebagai kelengkapan liturgis. Diatur dengan ketat waktunya, lalu bahasanya datar dan monolog. Kalau terlalu dialog komunikatif yang interaktifnya itu terlalu dinamis, dianggap kurang menghargai kesucian mimbar. Nah,
Ya, kalau menggunakan bahasa-bahasa yang menyegarkan, ya dialog yang lebih hidup dengan jemaat, dianggap kurang menghargai kekudusan mimbar. Nah ini ya seringkali seperti itu, sehingga harus seakan-akan waktu berkhutbah itu seperti sedang membaca puisi, monolog. Bahkan juga ketika memimpin doa, biasa seperti orang membaca puisi yang monolog, dibuat dengan kata-kata yang indah, tetapi kurang real di dalam kehidupan yang nyata dunia ini, dengan menggunakan bahasa-bahasa doa yang tinggi-tinggi, seni yang tinggi, tetapi tidak yang real yang dirasakan oleh umat. Lalu penekanan ibadah seringkali bersifat informatif, bukan inspiratif. Khotbah lebih menekankan sifat informatif, bukan inspiratif. Nah, ini penyebab kemunduran di bagian khotbah. Ini yang saya analisis. Lalu kegiatan ibadah. Ya, yang keempat, penyebab kemunduran gereja-gereja arus utama adalah kegiatan ibadah. Puji-pujian, jenis-jenis musik yang lama yang cocok untuk generasi tua bukan lagi cocok untuk generasi muda. Mau diubah, generasi tua nggak suka. Tetap dipertahankan, generasi muda yang nggak suka. Nah ini, ada gap di sini. Ini juga berkaitan juga bukan hanya gereja-gereja tradisi, tapi juga gereja Pentakosta yang sudah jadi tradisi juga. Juga sama, lebih senang dengan lagu-lagu yang lama, yang dulu-dulu, dengan model-model yang dulu. Tidak mengikuti lagu-lagu Pentakosta yang baru. Sementara orang-orang muda pengen lagunya selalu baru. Orang tua, jemaat-jemaat yang tua, kalau lagu terus berganti, terus mereka juga bingung, nggak hafal-hafal. Ya. Nggak suka kalau lagu-lagu itu terlalu cepat berganti. Itu orang-orang Pentakosta yang sudah cukup lama di gereja Pentakosta. Nah, jadi prinsipnya adalah gereja arus utama itu berfokus atau berorientasi mempertahankan corak atau budaya gereja, bukan mengembangkan corak atau budaya gereja. Ini salah satu aspek yang menyebabkan kemunduran gereja-gereja arus utama. Ya. Sedangkan yang gereja-gereja bukan arus utama, mereka berusaha mengembangkan corak gereja, mengembangkan hal yang baru. Nah, sebenarnya ketika pelayanan kita tidak berkembang, budaya itu tidak berkembang menyesuaikan dengan perkembangan budaya dunia ini, maka pemberitaan kita tidak lagi mempunyai pengaruh karena tidak bisa menyentuh, karena tidak bisa sampai ke hati mereka. Hanya informatif, tapi bukan inspiratif. Ini yang terjadi terus-menerus di gereja-gereja arus utama. Tetapi sekarang gereja-gereja arus utama mulai membuat model-model ibadah yang kontemporer. Ya, mereka sebutnya sebagai ibadah alternatif untuk kaum muda. Dan ini cukup baik ya di dalam menghentikan laju pengurangan jumlah kaum muda. Tetapi untuk penambahannya susah karena gaya hubungan relasi antara pendeta, majelis, dan jemaat ini yang belum berubah. Masih birokratis dan organisatoris. Ada jarak antara awam dan rohaniwan. Lalu jemaat, pendeta, dan pengurus juga tidak siap untuk menyambut pendatang baru. Maka lebih akhirnya memang mereka siap untuk mengubah corak gereja, tetapi lebih kepada bagaimana mempertahankan, bukan mengembangkan. Nah, ini sekedar identifikasi masalah kenapa gereja-gereja arus utama mengalami kemunduran, anak-anak muda mulai meninggalkan prinsip-prinsip Kristenan. Nampaknya kita sebagai pelayan Tuhan harus memikir mana yang prinsip dan mana yang tidak prinsip.
mana yang boleh berubah, mana yang tidak boleh berubah. Yang prinsip tidak boleh berubah, tapi yang bukan prinsip mestinya boleh berubah. Nah, seringkali gereja-gereja yang sudah mapan itu menjadikan sesuatu yang bukan prinsip menjadi prinsip, sehingga menolak segala jenis perubahan, bahkan menganggap sebagai dosa, terkutuk ketika ada sebuah perubahan. Ini yang bisa saya identifikasi mengapa gereja-gereja Arus Utama, baik itu gereja tradisional maupun gereja Pentakosta yang dulunya besar, sekarang mengalami kemunduran di dalam pelayanan mereka. Mungkin ada masukan, mungkin ada sanggahan, atau mungkin ada share yang lain. Saya menantikan dari semua rekan-rekan hamba Tuhan, jemaat Tuhan yang menyaksikan tayangan video saya ini, kiranya memperlengkapi kita dan bisa membuat kita semakin kuat di dalam melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Tetap jaga kesehatan, pakai masker, jaga jarak. Tuhan Yesus memberkati.